Langsung saja kepada Ustadz kami persilakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina wa habibina wa kudwatina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana kulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memanfaatkan sarana dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dengan ruang Zoom yang memudahkan kita untuk sama-sama bertafaqquh fiddin, sama-sama belajar tentang agama yang mulia ini. Dan di antara konten pokok dalam agama kita adalah perkara hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama, itu perkara yang sangat diperhatikan di dalam agama kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabiuna Muhammad, itu sangat terkenal sekali dengan keindahan akhlak beliau, keindahan sikap beliau dalam berinteraksi, termasuk dan tentu saja paling prioritas adalah sikap baik dan seni interaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kerabatnya. Kita hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadir di muka bumi ini tentu tidak sendirian. Ada orang-orang yang memiliki saham dalam kehidupan kita. Termasuk tentu saja adalah sanak kerabat kita. Dan pada kesempatan ini yang akan kita lanjutkan kembali bagaimana perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana Nabi berinteraksi dengan sahabat-sahabatnya. Di antara bentuk perhatian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ia tidak melupakan kerabatnya dalam perkara harta. Jadi kalau ada yang mau dibagi, ada pembagian, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melupakan kerabatnya. Hadis yang dikutip oleh Syekh Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya ini dari Anas bin Malik, qala utiyan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bimalin minal Bahrain. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibawakan kepada beliau harta dari Bahrain. Faqala suruhu fil masjid. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kumpulkan harta tersebut di masjid. Wa kana aktsaru malin utiya bih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepertinya itu adalah harta yang paling banyak yang pernah diserahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu minta tadi, ya mungkin karena banyaknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta agar harta itu dikumpulkan di mana, di masjid. Fakharaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila shalah walam yaltafit ilaih. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar menunaikan sholat dan tidak menoleh kepada harta itu.
Falamma qada as-salata jaa'a fajalasa ilaihi fama kana yara ahadan illa a'tahu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah menunaikan salat, ya, beliau duduk dekat harta itu, dan setiap kali beliau melihat seseorang, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan harta tersebut kepada orang yang ia lihat, yang dilihat oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ifja'ahul Abbas, kemudian datang paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Faqal ya Rasulullah, a'tini fa inni fadaitu nafsi wa fadaitu aqilan. Wahai Rasulullah, bagi juga untuk saya, ya, karena saya sudah menebus diriku dan juga sudah menebus Aqil, anak beliau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, khud, ya, ambillah. Fahatha fi thawbihi thumma dhahaba yuqilluhu falam yastati'. Ya, beliau mengumpulkan harta itu di pakaiannya sampai beliau tidak mampu mengangkatnya saking banyaknya harta yang diambil oleh Abbas. Faqala ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, tolong perintahkan ba'dahum yarfa'hu ilayya, agar, ya, ada sahabat yang lain yang membantu untuk mengangkat harta ini saking banyaknya. Qala, tapi Nabi mengatakan enggak. Ya, silahkan ambil sesukamu, kurang lebih maksudnya seperti itu. Tapi yang bisa engkau bawa. Ya. Nabi mengatakan, ya, tidak. Qala farfa'hu anta alayya. Bagaimana kalau engkau yang mengangkatkan untukku, membantuku untuk membawanya ya Rasulullah. Ya, Rasulullah mengatakan, la, tidak. Fanathara minhu thumma dhahaba yuqilluhu. Ya, kemudian ia mengurangi lagi dan mengangkatnya, tapi ternyata belum bisa. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong perintahkan ba'dahum yarfa'hu alayya. Qala la, qala farfa'hu anta. Ya. Nabi mengatakan tidak, angkat sendiri saja. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam, siapa? Abbas radhiyallahu taala anhu, ihtamalahu fa'alqahu ala kahilihi. Ya, beliau kurangi lagi. Ya. Tsumantalaqa famazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutbi'uhu basarahu hatta khafiya alaina. Ya, dan nanti setelah itu ternyata Abbas baru bisa mengangkat sendiri harta setelah dikurangi tadi 2 kali. Ya. Dan Rasulullah memperhatikan pamannya Abbas, ajaban min hirsihi. Ya, karena semangatnya. Siapa? Paman Nabi Abbas membawa harta. Ya, ini menunjukkan, hadis ini juga memiliki banyak faidah yang lain. Di antaranya bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu senang berbagi. Ya, dan dalam hadis ini disebutkan oleh Anas, ya, kana aktsara malin utiya bihi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah harta yang paling banyak yang pernah diserahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kalau kita bawa ke konteks kita, kira-kira momen kapan dalam hidup kita itu pernah mendapatkan harta yang paling banyak? Ya, mungkin apa ya dalam hidup kita? Mungkin harta warisan atau gaji 13 ditambah dengan gaji yang pokok seperti biasanya. Ya, itu tentu hal yang sangat membahagiakan. Ya. Nah, di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kata Anas, kata asisten beliau, itu harta dari Bahrain itu adalah harta paling banyak yang pernah diserahkan kepada Nabi. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau tidak minta harta itu untuk di rumahnya, padahal itu adalah harta untuk Nabi. Beliau minta karena banyak sekali, kata Nabi, bawa ke masjid, kumpulkan di masjid. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian pergi sholat, walam yaltafit ilaihi,
dan Nabi tidak menoleh kepada harta itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan atensi yang berlebihan kepada harta itu. Biasa saja. Beliau bahkan tidak menoleh. Kita, ya subhanallah. Coba momen-momen tertentu kita dapat banyak harta, masuk waktu sholat. Mungkin kadang kita mengambil sikap, nantilah kita sholat dulu, ini mau dihitung. Atau ini mau dirapikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yaltafit ilaih. Nabi itu tidak menoleh, tidak memberikan atensi. Dan setelah sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata membagi harta tersebut kepada siapa yang ia lihat. Famakana yara ahadan illa a'tahu idh ja'ahul Abbas. Setiap kali ia melihat seseorang, ia bagi harta itu kepada orang tersebut. Ini menunjukkan bagaimana dermawannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat, Nabi berikan. Dan inilah yang disebutkan oleh para sahabat. Nabi itu sangat dermawan sekali. Wa ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan semakin dermawan kalau bulan Ramadan. Disifati sebagai karihim mursalah, sebagaimana angin yang berhembus. Itu angin yang berhembus selama ada celahnya, itu bisa masuk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama ada yang bisa diberikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbagi dengan hal tersebut. Nah, inti dari hadis ini kenapa dikutip oleh Syekh di bab yang kita bahas, perbuatan baik Nabi kepada kerabatnya. Pada saat itu ada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Abbas, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan kepada pamannya untuk mengambil harta juga. Khud, silakan ambil. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan memberikan. Kalau memberikan kan orang sebatas berapa batasan yang ia ambil baru ia berikan kepada orang tersebut. Tapi Nabi memberikan keleluasaan kepada Abbas, silahkan ambil. Artinya apa? Abbas yang menentukan batasan berapa yang ia akan ambil. Ternyata Abbas itu mengambil harta yang banyak sampai dia tidak bisa angkat. Lalu ia minta tolong kepada Nabi, ya Rasulullah, mungkin kalau engkau perintahkan salah seorang dari sahabatmu bantu untuk mengangkat, mungkin bagus. Tapi kata Nabi, lah enggak. Pokoknya ambil yang bisa engkau angkat. Lalu Abbas menawarkan, bagaimana kalau engkau bantu ya Rasulullah untuk mengangkat harta yang banyak ini. Nabi mengatakan, lah enggak. Akhirnya dikurangi harta tersebut. Kemudian masih belum bisa juga diangkat saking banyaknya. Itu artinya banyak sekali yang diambil oleh Abbas. Dan kembali Abbas meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana kalau engkau meminta kepada sahabatmu untuk bantu angkat harta ini? Nabi mengatakan, lah, tidak. Tawaran yang kedua lagi-lagi, bagaimana kalau engkau ya Rasulullah membantu mengangkatkan untukku? Ya ini pamannya Nabi. Rasulullah mengatakan, enggak. Maksudnya ya ambil sesuai dengan yang bisa engkau angkat. Ya kurang lebih mungkin seperti itulah maksudnya. Nah, kemudian Abbas kurangi lagi. Nah, nanti setelah itu kemudian baru beliau betul-betul mampu untuk membawanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pamannya membawa harta tersebut. Ini diantara bentuk perbuatan ihsan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kerabatnya. Ia memberikan harta yang tidak sedikit kepada pamannya Abbas bin Abdul Muttalib. Juga kepada orang lain. Karena kata Anas bin Malik tadi sebelumnya, setiap kali famakana yara ahadan illa a'tahu. Setiap orang yang dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berikan harta itu. Tetapi untuk kerabatnya, pamannya, Nabi mengatakan khud, ambil. Makanya Abbas sendiri yang leluasa untuk mengambil harta tersebut. Maksudnya apa, hadirin dan hadirat sekalian? Kerabat itu
adalah orang yang seharusnya kita prioritaskan dalam hal pemberian untuknya. Dalam perkara harta sekalipun. Bukan hanya dalam perkara kebaikan yang spektrumnya luas. Nasihat tentu saja. Yang pernah kita bahas, nahi mungkar untuk kerabat tentu saja. Amar ma'ruf tentu saja. Sebagaimana Nabi SAW pernah memalingkan wajah sepupunya yang memandang kepada wanita. Sebagaimana Nabi juga pernah memperbaiki posisi Abdullah bin Abbas saat sholat malam bersama dengan Nabi. Itu tentu saja jelas. Tapi kadangkala yang kita kurang untuk perhatikan, bagaimana kita memprioritaskan kerabat kita dalam perkara harta dan berbagi dengannya. Ada orang itu kayaknya luar biasa, tapi ada kerabatnya yang melarat. Ada kerabatnya yang sekedar makan pun susah. Ada orang-orang yang hartanya berlebihan. Ya, bukan saja berlebihan, bahkan mungkin tergolong istilahnya orang crazy rich. Orang yang sudah luar biasa kayanya, tapi kerabatnya ada yang sampai melarat, terbelit hutang. Nah, Nabi SAW menyebutkan bagaimana kita memprioritaskan sedekah dan pemberian itu kepada kerabat sendiri. Kalau orang lain yang kita bantu, nilainya hanya sebuah bantuan. Tapi kalau kerabat sendiri yang kita bantu, selain ia adalah bantuan, maka ia juga adalah upaya kita untuk menyambung silaturahmi. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW pada hadis ini. Bagaimana beliau memprioritaskan pamannya sampai beliau mengatakan, khud, silahkan ambil. Sampai Abbas mengambil bagian yang tidak bisa ia angkat. 2 kali ia kurangi. Baru kemudian ia betul-betul bisa membawa harta tersebut saking banyaknya. Saking banyaknya yang diberikan Nabi olehnya sampai Abbas mengambil harta yang bisa ia betul-betul angkat. Itu menunjukkan harta yang tidak sedikit. Dan itu Nabi SAW berikan kepada kerabatnya, yaitu paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian di antara bentuk interaksi Nabi SAW kepada kerabatnya adalah Nabi SAW sangat senang sekali dengan datangnya Ja'far dari Habasyah. Sepupu Nabi SAW namanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu kan beliau hijrah ke Habasyah dan nanti balik ke Madinah ya, di sekitaran tahun ke-6 Hijriyah. Ya, sekitaran belasan tahun Ja'far itu di sana, di Habasyah. Nah, Nabi SAW saat Ja'far itu datang, itu kan bertepatan dengan penaklukan Khaybar. Yahudi Bani Nadir di Khaybar. Maka Nabi SAW mengatakan, ma'adri. Ya, saya tidak tahu yang mana yang membuat saya paling bahagia. Bikudumi Ja'far au bifathi Khaybar. Apakah dengan datangnya Ja'far atau ditaklukkannya Khaybar? Ya, karena 2 momentum yang sangat membahagiakan. Momentum besar yaitu penaklukan Khaybar. Tapi Nabi SAW beliau mengatakan, saya tidak tahu yang mana yang paling membahagiakan. Bikudumi Ja'far au bifathi Khaybar. Ataukah penaklukan Khaybar. Artinya apa? Maksudnya apa? Datangnya Ja'far ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW, itu merupakan bahagia yang luar biasa bagi Nabi SAW. Sampai Nabi sandingkan dengan penaklukan Khaybar. Khaybar ini kan sesuatu yang susah ditaklukkan. Ya. Kalau kita
baca perjalanan kehidupan Nabi, itu Khaybar itu benteng yang berlapis-lapis. Lama sekali. Kemudian ditaklukkan, tapi Nabi mengatakan, saya tidak tahu yang mana yang paling membuat saya bahagia. Apakah ditaklukkannya Khaybar atau datangnya Ja'far? Saking bahagianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kedatangan sepupunya. Maka ini menjadi teladan bagi kita. Datangnya kerabat berkunjung ke tempat kita seharusnya membuat kita senang. Membuat kita bahagia. Datangnya sepupu, datangnya paman, apalagi datangnya mertua. Kadang ada menantu tidak nyaman, ya kalau mertuanya datang, ya ada nih lagi ya, ibumu. Padahal seharusnya itu adalah sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membuat bahagia. Nabi sampai mengatakan seperti itu. Padahal ini sepupu. Ya, maka bagaimana lagi kalau itu adalah orang tua? Bagaimana lagi kalau itu adalah anak? Bagaimana lagi kalau itu adalah mertua? Bagaimana lagi kalau itu adalah menantu? Nah, itu seharusnya membuat kita lebih bahagia. Jangan justru jengkel. Justru tidak suka kalau didatangi sama keluarganya. Tidak senang, bahkan tidak senang dengan kedatangan orang tuanya. Tidak senang dengan kedatangan anaknya, tidak senang dengan kedatangan menantunya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepupunya, beliau senang sekali. Kedatangan sepupunya, beliau mengatakan, saya tidak tahu apa yang membuat saya lebih bahagia atau paling bahagia. Bifathi Khaybar, au bikudumil Ja'far. Kedatangan Ja'far, atau bikudumi Ja'far, au bifathi Khaybar, ataukah dengan penaklukan Khaybar. Ini penaklukan Khaybar, ini penaklukan luar biasa dalam Islam. Penaklukan yang bentengnya itu berlapis-lapis, bahkan bisa dikatakan ini penaklukan besar dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Fathu Makkah itu kan tidak ada kontak senjata, tidak ada perlawanan yang berarti. Tapi kalau Khaybar itu ditaklukkan dengan benteng yang berlapis-lapis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lama sekali baru kemudian bisa menyelesaikan menaklukkan Khaybar. Tapi Nabi mengatakan, saya tidak tahu yang mana yang paling membuat saya bahagia, apakah ditaklukkannya Khaybar atau dengan datangnya Ja'far. Datangnya kerabat beliau. Beliau senang sekali disandingkan dengan senangnya menaklukkan Khaybar. Maka ini pengingat bagi pribadi kami, juga kepada hadirin dan hadirat sekalian, untuk bagaimana berbahagia, senang dengan kedatangan kerabat, atau kalau perlu kita yang undang, buatkan acara di rumah. Bikinkan acara yang sederhana. Acara bikin sop ubi, bikin acara burasa, makan coto atau apa. Kita senang dikunjungi oleh kerabat. Nabi senang sekali dikunjungi oleh kerabat beliau. Apalagi sekarang dengan kemudahan komunikasi, kemudahan untuk bersosialisasi, seharusnya ini semua membuat kita lebih mudah untuk menghidupkan sunnah yang mulia ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yahmilus sigar wa yamsahu ala ru'usihim wa yada'u lahum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menggendong anak kecil, dan yang dimaksud di sini adalah kerabat beliau, keluarga beliau yang anak-anak, yang balita, yang kecil, itu Nabi biasa gendong. Wa yamsahu ala ru'usihim, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa mengusap kepalanya. Wa yad'u lahum, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka. Ini sesuatu yang sederhana, tapi kadangkala kita alfa untuk melakukannya. Jangankan kerabat, bahkan anak sendiri. Seharusnya sering kita gendong, sering kita usap kepalanya sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian. Juga sering mendoakan. Dari Abdullah bin Ja'far annahu qala, dari keponakan Nabi, putra dari Ja'far, beliau
mengatakan, saya pernah bersama dengan Kutham bin Ubaidillah ibni Abbas. Saya pernah bersama dengan Kutham dan Ubaidullah bin Abbas. Kedua anak dari Abbas. Wa nahnu sibyanun nal'ab, dan kami saat itu masih anak kecil. Kami bertiga bermain-main. Siapa itu? Abdullah bin Ja'far, Ubaidullah bin Abbas, dan Kutham bin Abbas. If marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dabbatin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di atas hewan tunggangan beliau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irfa'u hadza ilaihi. Angkatkan saya anak ini. Maksudnya beliau minta agar anak kecil ini diangkat naik ke atas hewan tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diangkatlah, fahamalani amamahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil Abdullah bin Ja'far, itu menempatkan beliau di depannya. Wa qala li Kutham, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada sepupunya Kutham bin Abbas, irfa'u hadza ilaih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, angkatkan juga anak itu ke sini, kepada saya, ke saya. Faja'alahu wara'ah. Dan Rasulullah menempatkan Kutham itu di belakangnya. Itu kan anak kecil, senang sekali dibonceng, diajak main, digendong. Nah, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sepupunya, dengan kemanakannya ini, Kutham dan Ubaidullah itu kan sepupu Nabi. Tapi Abdullah bin Ja'far itu kemanakan Nabi, anak dari sepupunya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, itu sempat-sempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta agar Abdullah bin Ja'far dan Kutham itu dibonceng oleh Nabi. Abdullah bin Ja'far ditempatkan di depan Nabi, sementara Kutham disimpan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat itu, bagaimana senangnya anak kecil. Kita bonceng naik motor, mungkin hanya keliling-keliling kompleks, hanya 1-2 menit saja, itu sudah merupakan kesenangan yang berarti. Makanya Sigorus sahabat ini, sahabat yang masih anak-anak ini, dia tidak bisa lupa momen sederhana seperti itu. Pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, digendong oleh Nabi. Padahal mungkin sesuatu yang bagi yang melakukan itu sesuatu yang biasa saja. Kan tidak memerlukan effort yang bagaimana, usaha yang bagaimana. Tolong angkatkan saya, kemudian dibonceng. Angkatkan juga saya itu, kemudian disimpan di belakang. Tapi hal yang sederhana seperti itu ternyata tidak bisa dilupakan. Saya pernah diperlakukan begitu indah oleh Nabi, saya pernah dibonceng oleh Nabi, saya pernah digendong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang terekam oleh sahabat yang masih kecil-kecil ini, masih anak-anak ini. Nah, saya kira setiap kita juga memiliki kerabat yang masih anak-anak, anaknya sepupu tak, anaknya paman tak, artinya sepupu kita, yang masih balita, yang masih kecil, yang masih belajar bicara, yang lagi lucu-lucunya. Masa kita tidak punya waktu sekedar untuk bermain, menyapa? Anas bin Malik, setiap kali ia melihat anak kecil kumpul, maka ia mendatangi mereka, mengucapkan salam kepada mereka dan berbaur. Kata Anas bin Malik, begini dulu Nabi memperlakukan kami. Indahnya interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan cuma kepada orang dewasa, bukan cuma orang yang sebaya dengan beliau, bahkan kepada anak kecil sekalipun, yang bagi orang kadang-kala ia remehkan, apa tong ini anak-anak. Ia belum paham, justru anak kecil itulah yang merekam hal sekecil apapun yang dilalui dalam hidupnya, bisa jadi ia tidak akan lupa, bahkan bisa jadi itu ia jadikan sebagai pegangan hidup. Makanya itu yang dilakukan oleh Anas, karena ia tidak bisa lupa
bagaimana dulu perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya saat dia masih kecil. Nabi kadang bercanda dengan adiknya Anas, Umair, ya Aba Umair. Sehingga itu yang tertanam bagaimana indahnya interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang lain, apalagi dengan kerabatnya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggendong, membonceng. Kemudian masaha ala ra'si thalathan, Nabi itu mengusap-usap kepalaku. Itu menunjuk kasih sayang orang yang lebih tua kepada anak kecil, kepada orang yang muda. Kemudian ia mendoakanku. Ia mendoakan kebaikan. Hal yang sederhana, digendong, usap kepalanya, doakan. Ini kan bukan sesuatu yang susah. Ya, beda dengan ibadah yang lain. Ya, sholat, ya kita kan harus dengan rentetan yang lumayan usahanya, harus perbaiki wudhu, ya kemudian menghadap kiblat, takbiratul ihram sampai kemudian salam. Tapi ini hal sederhana, ibadah yang sederhana, ibadah sosial yang sangat sederhana. Gendong anak kecil, apalagi kalau ia adalah kerabat kita, sepupu kita atau kemanakan kita, usap kepalanya dan doakan. Itu akan menjadi menjadi kenangan bagi anak kecil itu, bahkan setelah kita meninggal. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kecil di masa beliau, bahkan ya terutama bagi kerabatnya. Jangan malah yang tinggal kesannya bagi anak-anak itu marahnya kita, melototnya kita, hilang kesan. Saya pernah dulu digendong, saya pernah dulu diusap kepalaku, saya pernah dulu didoakan. Itulah yang justru melekat pada kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kerabatnya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan keadaan kerabat-kerabatnya. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sangat bersedih kalau di antara kerabatnya mendapatkan musibah. Saat paman beliau Hamzah wafat, dan beliau Hamzah itu tentu saja menderita luka yang luar biasa pada waktu perang Uhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedih sekali, li firaqihi walima asobahu, karena berpisah dengan Hamzah, karena wafatnya Hamzah dan atas musibah yang menimpanya. Sampai-sampai orang yang membunuh Hamzah, nanti juga jadi sahabat, namanya Wahsy, itu ia tetap masuk Islam, dan ia tetap menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak mampu menatap mukanya Wahsy karena selalu teringat dengan pamannya yang meninggal, dengan pamannya yang wafat, yaitu Hamzah. Ini menunjukkan saking dalamnya cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kerabatnya itu paman beliau Hamzah. Karena ia meninggal terbunuh di perang Uhud, dan orang yang membunuhnya bertaubat masuk Islam jadi juga seorang sahabat. Tapi saking dalamnya cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pamannya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sampai tidak mau menatap mukanya Wahsy. Bahkan ia minta kepada Wahsy agar tidak menampakkan diri di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu akan membuat Nabi bersedih, mengingatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan apa yang pernah terjadi, musibah yang terjadi pada paman beliau, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Begitulah seorang keluarga, begitulah seorang kerabat. Kalau ada anggota keluarga kita, ada kerabat kita yang sakit, yang mendapatkan musibah, kitalah orang pertama, orang yang terdepan yang ikut berduka dan ikut bersedih. Jangan malah seperti orang-orang Quraisy dahulu di masa awal-awal dakwanya Nabi.
Saat Nabi SAW mendapatkan musibah, mereka yang tertawa terbahak-bahak. Bahkan mereka yang melakukan kezoliman itu kepada Nabi. Dan tidak sedikit orang yang memiliki watak yang demikian. Saat anggota keluarganya mendapatkan musibah, ia justru senang. Bahkan ada istilah kita itu, mapacida. Itu kan menyakitkan sekali. Padahal seharusnya kerabat itulah yang paling terdepan berduka, sekaligus terdepan menawarkan pertolongan kalau kerabatnya yang mendapatkan musibah, bukan malah sebaliknya. Senang kalau kerabatnya mendapatkan musibah. Senang kalau kerabatnya tidak lulus. Justru sedih kalau kerabatnya yang sukses. Itu penyakit hati. Itu masalah. Dan itu yang harus disembuhkan. Makanya Nabi SAW justru mengajarkan kepada kita, kalau ada kerabat yang mendapatkan musibah, maka kitalah yang paling harus menunjukkan bagaimana kesedihan itu. Dan itu menunjukkan bagaimana loyalitas kita kepada keluarga dan kerabat kita. Jangan justru keluarga sendiri yang senang. Bahkan itu tadi, ya, mapacida, tidak tahu apa ya bahasa Indonesianya itu mapacida. Ya mungkin ada yang ikut tahu apa bahasa Indonesia mapacida, ada orang Bugis atau orang Makassar. Ya, itu biasa ada orang keluarga seperti itu. Anaknya ditabrak motor, kerabatnya, kemanakannya ditabrak motor, ia senang. Ia menimpali dengan kata-kata yang seperti itu. Apa memang jiku bilang, itu natabrak sama motor. Seharusnya kita berduka, kodong. Bawa cepat ke rumah sakit. Sini saya ngantar, sini saya bawa. Nabi SAW menunjukkan bagaimana loyalitasnya, termasuk dalam perkara perasaan. Beliau sangat berduka dengan wafatnya Hamzah. Bahkan meskipun orang yang membunuhnya sudah bertaubat, sudah masuk Islam, sudah jadi sahabat Nabi juga, Nabi tidak bisa melihat mukanya. Saking dalamnya kesedihan beliau dengan wafatnya Hamzah. Padahal orang bertaubat ya tobatnya pasti diterima insya Allah. Apalagi ya jadi sahabat Nabi. Yang lalu sudahlah. Tapi bagaimana dalamnya Nabi. Bagaimana sedihnya Nabi dengan wafatnya paman beliau. Bagaimana loyalitas Nabi SAW kepada kerabatnya. Dan inilah yang penting untuk kita teladani. Sebelum kita berbuat baik kepada orang, sebelum kita berempati kepada orang lain, maka ada baiknya kita memeriksa, sudahkah kita melakukan hal yang sama atau bahkan lebih kepada kerabat-kerabat kita. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada momen yang lainnya. Saya kembalikan kepada Ustadz Amirullah. Ya, silahkan Ustadz Amirullah. Baik Ustaz, insyaallah. Syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustadz kita di malam hari ini telah membersamai kita dan membawakan materi yang Masya Allah ya sangat bermanfaat untuk kita jadikan pelajaran dan bisa kita amalkan insya Allah. Dan dengannya mudah-mudahan bisa mendatangkan keberkahan ya kepada keluarga kita, ya hubungan-hubungan kita dengan kerabat-kerabat kita. Jazakallah khairan Ustaz. Baiklah para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita langsung saja masuk pada sesi kedua, sesi tanya jawab ini. Sesi tanya jawab pada program konsultasi syariah kita. Silakan para pemirsa mengirimkan pertanyaan Anda. Kita punya sekitar 17 menit ya waktu yang tersisa untuk tanya jawab. Kami nantikan pertanyaan Anda pada kolom komentar atau bagi yang ingin bertanya langsung boleh raise hand dan akan diizinkan untuk bertanya. Baik, Seth. Pertama mungkin kita berkaitan sedikit Seth dengan materi kita tadi. Terkadang Seth kita menemukan di antara kerabat kita orang-orang yang mungkin seperti yang saya sebutkan tadi contohnya di mana Wahsy ini melakukan sesuatu ketika seseorang itu sebenarnya tidak memutuskan hubungan ya hanya menjaga jarak saja ya
Tapi ya, terasa berat untuk dia bagaimana berkomunikasi karena ada hal-hal mungkin di masa lampau yang mungkin masih belum atau sulit untuk dilupakan ya sehingga dia memilih untuk tidak berkomunikasi. Nah, apakah ini Ustaz terhitung dosa yang seperti dikatakan memutuskan silaturahmi Ya, ataukah bagaimana Ustaz? Mohon tanggapannya. ya. Nampak dari pertanyaan tadi ya, mungkin maksudnya bukan untuk memutus silaturahmi, tapi menjaga jarak. Iya. Itu tentu saja dua hal yang berbeda. Orang yang memutuskan silaturahmi itu adalah orang yang sudah memutuskan tali kekerabatan. Iya. Sama sekali tidak ada komunikasi, sama sekali sudah terputus, tidak ada kunjungan, tidak ada sapaan, ya, tidak ada lagi perhatian kepada kerabat. Itu yang namanya memutus silaturahmi. Dan ini penting untuk juga kita luruskan bahwa silaturahmi itu adalah ibadah untuk kerabat, ibadah untuk ke orang yang kita berasal dari rahim yang sama. Ya, kerabat itu kan ya artinya kita pernah ketemu di rahim yang sama, entah ke nenek yang keberapa. Ya. Kalau kunjungan, hubungan kepada orang di luar kerabat, itu ziaratul akhawiyah, itu juga bagus. Ya. Tapi kalau silaturahmi, itu memang hubungannya kepada kerabat. Ya. Dan kenapa agama kita sangat menekankan sekali silaturahmi, menjalin hubungan kekerabatan ini, karena itu tadi, keluarga kerabat kita seharusnya menjadi prioritas perbuatan ihsan kita, perbuatan baik kita sebelum orang lain. Masalahnya sekarang kebanyakan atau banyak orang itu baik sekali interaksinya dengan temannya di kantor, dengan teman kerjanya, dengan temannya di masjid, tapi dengan kerabatnya itu rusak, tidak baik, selalu bertengkar, sudah tidak pernah tanya kabar, tidak pernah saling memuji, sudah kayak bukan keluarga. Nah, kalau kasusnya pernah ada masalah antara satu orang dengan keluarganya, maka kita lihat kekeliruan dan masalahnya. Yang pertama, intensitas dari kesalahan itu. Kalau satu kali, dua kali, siapa sih di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Kalau kita hanya mau berinteraksi dengan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, maka kita mau berinteraksi dengan siapa? Kita, orang lain, termasuk kerabat kita kan manusia. Sebagaimana kita sangat potensial sekali untuk terjatuh dalam kesalahan, maka begitu juga dengan orang lain, termasuk kerabat kita. Maka kalau kesalahan itu intensitasnya tidak tinggi satu kali, dua kali, namanya juga manusia, maka kita kembalikan kepada diri kita sebagaimana mungkin juga saya pernah berbuat salah kepadanya dan saya senang dimaafkan, maka begitu juga dengan orang dan sudah lupakan, mari kita cairkan suasana kembali. Kecuali kalau sudah intensitasnya sangat tinggi sekali. Maksudnya itu sudah menjadi tabiat orang tersebut, kerabat kita. Ada orang, iya, tabiatnya memang tabiat buruk. Senangnya menggunjing, senangnya mengganggu kerabatnya, atau senangnya minta utang, tapi dia tidak mau bayar-bayar. Iya. Itu kan kadang sudah jadi watak. Nah, untuk yang masalah yang seperti ini, menjaga jarak tentu saja bukan memutus silaturahmi, tapi menjaga diri kita dan menjaga juga orang. Jangan sampai, iya, karena keberadaan kita membuat orang lain kemudian berpotensi untuk melakukan kesalahan. Karena kita sudah tahu nih, pokoknya kalau ketemu Ki ini pasti mak gosip Ji. Kalau ketemu Ki ini pasti ujung-ujungnya minta utang. Ya sudah, jaga jarak saja, tidak usah terlalu intens. Kenapa? Karena kapan ketemu kita membantu juga ya untuk berniat demikian. Karena kita sudah tahu tabiatnya seperti itu. Jadi penting untuk kita memperhatikan intensitasnya. Ada orang memang sama dengan kita berpotensi untuk terjatuh dalam kesalahan, tapi ada memang orang sudah jadi tabiatnya. Nah, untuk yang tipe yang kedua ini, ya, ada baiknya itu tadi memang kita menjaga jarak.
Iya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana besarnya kesalahan itu. Kesalahan kan tidak bisa dipukul rata. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tidak mau menatap mukanya Wahsy? Karena apa yang pernah dilakukan oleh Wahsy itu membunuh, dan yang ia bunuh pamannya Nabi, orang di antara orang yang paling dicintai oleh Nabi, dan dibunuhnya itu dengan sangat mengenaskan. Disebutkan sampai dimutilasi. Dan itu masa lalu, ia sudah bertaubat, sudah selesai. Tapi Nabi sebagai seorang manusia membawa sebuah perasaan cinta, kesedihan atas kerabatnya, itu masa lalu yang berat sekali. Dan kan itu bukan masalah kecil, bukan masalah sederhana. Paman yang beliau sangat cintai, pamannya yang paling pertama masuk Islam, itu meninggal dengan sangat mengenaskan. Nah, jadi kemudian yang membunuhnya masuk Islam, sudah bertaubat, ya sudah. Dari sisi tanggung jawab sudah selesai. Dosa-dosanya ya sudah terampuni kalau orang itu diterima taubatnya. Tapi dari sisi manusiawi kita, ini kan perkara berat. Keluarga kita dibunuh, kemudian dimutilasi, itu kan bukan masalah ringan. Nah, makanya kita lihat, itu tadi intensitas kesalahan itu, dan bagaimana beratnya kesalahan itu. Kalau hanya satu kali, dua kali, kemudian kita mau menjaga jarak, maka kita mau berinteraksi dengan siapa? Nah, semua orang itu pasti punya potensi untuk terjatuh dalam kesalahan. Kemudian kalau masalah kecil saja, masalah baku singgung-singgung, iya, saya bilang, saya tidak mau lihat nih mukanya sebagaimana Nabi tidak mau melihat mukanya Wahsy. Nah, yang dilakukan ini, Wahsy ini membunuh. Masa gara-gara masalah sepele dengan keluarga lalu kita mau terapkan hal itu kepada kerabat kita? Makanya dua hal ini yang perlu untuk kita ukur dulu. Intensitas dan bagaimana besar kecilnya masalah itu. Yeah. Silahkan diukurlah masing-masing. Ya, tentu kita masing-masing yang tahu bagaimana masalah itu dengan keluarga kita tersebut. Kalau ia sesuatu yang intens, sudah melekat bahkan menjadi tabiatnya, ataukah memang masalah yang sangat besar sekali, maka bukan termasuk memutuskan tali silaturahmi kalau kita menjaga jarak. Kita justru menyelamatkan hati kita, juga mungkin menyelamatkan orang tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, Masya Allah, syukran wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dipahami oleh kita semuanya. Ya, Hmm. ada sekitar 5 pertanyaan Ustaz, mudah-mudahan bisa terjawab. Ada Ya, yang berkaitan, ada yang berkaitan dengan pertanyaan tadi Ustaz. ya, Mirip-mirip, mirip-mirip sih. Ya, jadi dari Vanda Balikpapan, uh, barakallahu fikum Ustaz, kami bingung Ustaz. Dahulu maksudnya sering mengundang kerabat untuk berkumpul di rumah. Tapi karena kebanyakan mereka sering merokok dan kalau sudah berkumpul tidak sholat, lupa sholat, dan kalau diingatkan kita yang dirasa aneh oleh mereka, maka apakah saya berdosa jika tidak lagi membuat acara seperti kumpul-kumpul itu Ustaz untuk menghindari perilaku buruk itu? Ini ya. mirip sepertinya Ustaz. Ya, kalau pertanyaannya apakah berdosa, ya tidak berdosa. Karena mengundang orang makan-makan di rumah itu kan bukan kewajiban. Iya. Yang berdosa itu kalau yang berdosa itu kalau ditinggalkan yaitu hal-hal yang sifatnya wajib. Ya, dan itu bukan faraid, itu bukan sifatnya fardu. Itu bukan kewajiban, tapi ia bagian dari ya perbuatan ihsan, perbuatan baik kita kepada kerabat. Ya, kalau pertanyaannya apakah berdosa kalau saya tidak undang lagi, ya tidak berdosa selama bukan memutus silaturahmi. Ya, tapi kalau misalnya dulu pernah kita undang, kemudian masih ada yang merokok, ada yang meninggalkan sholat, iya. Nah, itu sebenarnya seharusnya kita setting. Maksudnya gimana? Dulu acaranya makan-makan, buat pengajian keluarga, Baik. iya. Panggil eh, kalau acaranya itu ibu-ibu, panggil ustazah yang bisa memberikan pengajian atau mengaji. Iya. Panggil ustadz yang bisa bikin. Jadi kumpul-kumpulnya itu jadi berkualitas. Iya. Karena kita tahu ini kalau seperti ini kayaknya lebih banyak negatifnya. Banyak yang merokok, iya, banyak yang tidak sholat. Iya. Maka
setting acara kumpul-kumpulnya itu. Ya. Kalau pengajian kemudian masuk waktu sholat kan tidak keren. Ya. Ikut pengajian tapi tidak sholat. Ya. Saya yakin kalau acaranya pengajian kemudian masuk waktu sholat, kemudian ia sholat di situ, di tempat pengajian di rumah itu berjamaah. Ya. Saya kira yang tidak sholat pun akan ikut sholat. Ya. Jadi sisa bagaimana kita ya, membuat acara keluarga itu lebih positif. Iya, lebih positif. Apalagi kalau memang keluarga kita senangnya kumpul-kumpul, tapi kita merasakan kayaknya ini kalau kumpul-kumpul lebih ada hal-hal negatifnya itu tadi, masih banyak yang merokok, banyak yang tidak sholat. Maka silakan kita pikirkanlah kira-kira model acara apa, tetap kumpul-kumpulnya dapat, tapi hal-hal negatif itu diminimalisir bahkan dihilangkan. Bikin acara pengajian. Ya, kan tidak keren kalau sementara pengajian tapi di belakang masih rokok-rokok terusan, rokok-rokok terus, kemudian ia tidak sholat. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau pertanyaan tadi apakah berdosa? Kalau tidak bikin acara lagi ya tidak berdosa karena itu bukan kewajiban. Itu hanya di antara perbuatan ihsan kita kepada kerabat kita. Yang berdosa itu kalau sampai memutuskan silaturahmi. Wallahu a'lam. Saya Ustaz, syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya Ustaz dari hamba Allah, ada dua pertanyaannya. Pertama, Bismillah, bagaimana sikap anak Ustaz? Bagaimana sikap anak perempuan jika orang tuanya itu mengharapkan harta dari si anak ini dengan berkata, mana balas jasamu selama ini kepada orang tua? Padahal si anak ini juga tidak memiliki harta yang berlebih karena dia juga dinafkahi oleh suaminya dan tidak bekerja, Ustaz. Kemana terkait hal ini? Dan yang senada dengan itu, Ustaz. Iya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harta kita itu juga adalah harta orang tua kita. Harta kita li abik adalah juga harta ayahmu. Bagaimana kita bisa maksimal berbuat baik kepada orang tua? Apa yang kita usahakan itu di antara kebahagiaan kita yang paling besar dalam kehidupan kita di dunia ini adalah bagaimana kita bisa memberi dan membahagiakan orang tua. Ada masanya nanti kita mau memberikan sesuatu tapi orang tua kita sudah tidak ada. Beralasan memang ya, tadi penanya, kita mau berbagi tapi kita juga masih kurang. Tapi ada nanti masanya, kita sudah sangat lapang, tapi orang tua sudah tidak ada. Apalagi nilai harta kalau ternyata ibu sudah tidak ada, ayah sudah tidak ada. Hambar. Karena di antara yang kita ingin capai dalam hidup, itu untuk membahagiakan orang tua. Melihat hasil jeripaya yang dulu ia rela untuk lapar demi anaknya bisa kenyang, rela begadang demi anaknya bisa tidur, rela kehujanan demi anaknya bisa sekolah. Maka apa yang bisa kita berikan kepada orang tua semaksimal yang kita bisa, itulah yang kita berikan. Sering ia minta, tidak apa-apa. Sebagaimana dulu, ia sering juga memberi kita. Tapi penyesalan yang paling berat bagi seorang anak saat ia sudah berlebihan hartanya, tapi kedua orang tuanya sudah tidak ada. Harta itu akan jadi hambar, tidak ada lagi artinya kesuksesan. Di saat kita sudah berada di puncak yang diharapkan oleh orang, tapi ternyata ayah dan ibu sudah tidak ada. Dulu kita mau memberi, tapi kita juga kekurangan. Maka apa yang maksimal yang bisa kita berikan, itulah yang kita berikan. Sering ia minta, tidak apa-apa. Sebagaimana ia juga dulu sering memberikan untuk kita. Bahkan ia tidak hitung-hitungan, ia tidak hitung berapa kali anakku saya berikan, berapa kali anakku saya kasih makan. Coba kalau mereka semua hitung itu. Uang untuk sekolah, uang jajannya, sakitnya, begadangnya. Maka apa yang bisa kita berikan maksimal kepada orang tua itu justru adalah pintu kebaikan yang paling besar untuk kita. Awsatu abwabil jannah. Itu adalah pintu surga yang paling lebar, yang paling terbaik. Ada
seseorang ya datang bertanya kepada Abu Darda. Masalahnya cukup pelik. Istri dengan ibunya ini bertengkar, tidak akur. Dan laki-laki ini dilema, dia harus memilih salah satunya. Apakah ia mempertahankan istrinya atau menuruti ibunya untuk menceraikan istrinya? Dia dilema, dia bingung antara memilih istri atau ibu. Maka ia datang ke Syam untuk bertemu dengan Abu Darda. Ia bertanya, ini ibuku masih tinggal bersamaku, tapi ternyata ada konflik, tidak cocok dengan menantunya. Kira-kira yang mana yang saya pilih? Apa kata siapa Abu Darda radhiyallahu taala anhu? Saya tidak bisa dalam posisi menganjurkan untuk engkau menceraikan istrimu sebagaimana keinginan ibunya. Dan saya juga bukan dalam posisi untuk memberikan usulan untuk mempertahankan istrimu. Tapi saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang tua itu, ibu itu adalah pintu surga yang paling lebar. Bisa diterjemahkan pintu surga yang pertengahan, pintu surga yang paling terbaik, pintu surga yang paling lebar. Makanya orang ini, Abu Darda sebenarnya tidak menunjuk pertahankan atau ceraikan. Tapi setelah ia mendengarkan hadis itu bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang paling lebar, yang paling terbaik, maka ia lebih memilih untuk menjaga hubungan baiknya dengan ibunya. Ia merelakan berpisah dengan istrinya. Nah, kita kan tidak sampai di masalah yang seperti itu. Kita masih di masalah ada orang tua yang minta, ada orang tua yang butuh. Apa yang maksimal bisa kita berikan, itu yang bisa kita berikan kepada orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira mungkin cukup Ustadz Amirullah, kita lanjut pada kesempatan yang lainnya. Baik Ustazana, Iya. barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada Ustadz kita atas materi yang telah dibawakan malam hari ini dan juga kebersamaannya menjawab pertanyaan dari pemirsa. Jazakumullahu khairan, semoga Allah berikan balasan terbaik atas apa yang telah Ustadz berikan. Dan kepada pemirsa juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya di malam hari ini. Mohon maaf pemirsa jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah bisa kita ajukan lagi nanti di program konsultasi syariah yang berikutnya. Ya, atau bisa melalui website Dewan Syariah untuk bertanya kepada Ustadz kita dan akan diberikan jawaban. Syukron wa jazakumullah khairan kepada pemirsa dan kepada pemateri kita di malam hari ini. Kita cukupkan majelis kita di malam hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh.